etika Pancasila itu apa? Iya, etika Pancasila. Etika yang kita terapkan yang termasuk di dalam Pancasila. Contohnya seperti kita bertoleransi. Bertoleransi itu kan banyak ragamnya. Seperti kita menghargai sesama ya tidak jenjang dalam kehidupan ekonomi atau sosial. Terus juga dalam hal kebudayaan. Kalau menurut Tian nih, di lingkungan kampus kita nih sudah bujur lah penerapan etika Pancasilanya. Kalau di kampus kita sudah bisa disebut termasuk dalam kata-kata benar lah, karena sudah diterapkan. Seperti kita mencet dosen loh, sudah ada formatnya. Kalau untuk yang perilaku dengan kawan tuh kayak gimana Kak menurut Tian? Nah, perilaku dengan kawan nih, kita nih kadang bisa kada sopan loh, tapi tergantung diri masing-masing, kembali ke diri masing-masing kayak apa kita menyikapi kawan-kawan, supaya kita ini tetap terlihat sopan dengan kawan dan kawan juga bisa segan dengan kita. Terima kasih Kala waktunya. Oke. Mau nanya nih, menurut Tian Pancasila sebagai sistem etika itu seperti apa sih? Pancasila sebagai dalam etika Pancasila Saling hormati, toleransi dalam beragama, yang pokoknya baik-baik ya. Nah, terus menurut Tian di kampus kita nih sudah diterapkan nggak sih Pancasila sebagai sistem etika tadi? sebenarnya secara tertulis kan diterapkan, cuman salah satu oknumnya pelakunya ada yang diterapkan, ada yang tidak. Perkenalkan, nama kakak Abdurrahman, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Mau nanya nih Kak, menurut Kakak Pancasila sebagai sistem etika itu seperti apa? Baik, jadi tadi pertanyaannya Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Pertama dulu untuk sistem etika, kita sama-sama tahu bahwa etika itu pada dasarnya yaitu perilaku kita. Jadi sistem itu cara menjalankannya, sistem etika berpancasila. Jadi bagaimana menjalankan perilaku kita sesuai Pancasila. Kan Pancasila itu ada 5. Satu, membahas tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, sama persatuan Indonesia. Terus Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak di kampus ini sudah diterapkan belum Pancasila sebagai sistem etika tadi? Pancasila tentunya sudah diterapkan. Pertama, kita membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu tentang ketuhanan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kampus kita Islam, UIN Antasari, Universitas Islam Negeri. Nah, itu sudah memasuki aspek ketuhanan karena kita orang-orang yang sudah beragama, yaitu agama Islam. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab salah satu sila Pancasila. Sudah termasuk juga itu penerapannya di kampus kita, yaitu ada kata unggul dan berakhlak ya, kemanusiaan. Mungkin itu dulu. Ada hal yang pertanyaan? Perilaku berkawan kayak apa? Ya, dalam perilaku berkawan, sistem etika Pancasila yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita artikan, analogikan pada berkawan kalau tadi. Kita tuh harus tidak ada membeda-bedakan antara yang kaya lah, yang miskin lah. Kita tuh semua sama rata, baik dalam bersosial, kan itu termasuk dalam berteman. Terima kasih Kakak. Jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok tentang sistem etika Pancasila. Jadi di sini dengan narasumber yaitu KPP. Jadi di sini saya ingin bertanyakan tentang apa itu etika Pancasila. Berkaitan tentang etika Pancasila dan contohnya.
Baik, yang pertama kita akan membahas tentang etika. Ketika kita berbicara atau ya menceritakan atau mengisahkan tentang etika ini, tentu berkaitan dengan moral, akhlak, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika kita kaitkan dengan Pancasila, contoh misal pada Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh di dalam Pancasila tersebut artinya apa? Artinya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Nah, dengan adanya akal tersebut otomatis Allah nih memberi sudah otomatis kita ya di dalam berperilaku, di dalam berbicara kita mempunyai adab kepada orang lain. Nah, itu salah satu contohnya etika Pancasila. Itu kan pada Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab kedua. Nah, jadi pada intinya etika Pancasila contohnya ini pada ya tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Artinya manusia ini pada intinya sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi Allah Subhanahu wa taala ya lawannya nafsu dan sebagainya, artinya bisa mengendalikan nafsu dan memanfaatkan akalnya sebaik mungkin. Dan juga pada intinya manusia itu dianjurkan untuk beradab dengan sesamanya, saling membantu kepada kawannya yang kesusahan dan lain sebagainya. Nah, itu begitu. Jadi yang kedua, apakah di lingkungan kampus sudah benar tentang penerapan etika Pancasila? Baik, sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya sudah teraplikasikan di lingkungan kampus. Apa buktinya? Itu ada organisasi-organisasi. Nah, dengan adanya organisasi itu sudah menunjukkan bahwasanya di lingkungan kampus ini sudah ada yang namanya, contoh kita ambil Pancasila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Artinya dengan musyawarah, dengan dengan bertukar pendapat, dengan adanya perbedaan pendapat, maka akan disatukan misalnya dari padu dan menjadi satu, maka itu sudah dapat dikatakan mengimplementasikan di lingkungan kampus. Terbukti itu dengan adanya organisasi, misalnya rapat-rapat. Nah, tujuan rapat itu kan untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun misalnya pemikirannya berbeda-beda, pendapat yang satu begini, pendapat yang satunya begitu. Akan tetapi dengan adanya rapat, dengan adanya musyawarah yang berkaitan dengan Pancasila keempat tersebut, maka ditemukanlah jalan tengah, yaitu adalah tujuan bersama di dalam rapat tersebut. Nah, jadi pada intinya sudah terlaksana, sudah. Iya, contohnya tadi adanya organisasi dan berkaitan dengan Pancasila yang keempat. Nah, itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih kepada Kang Aki atas bimbingannya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartini, SPD MPD. Kebetulan di sini saya mengajar mata kuliah Pancasila juga ya di prodi Bahasa Arab. Nah, untuk semester barusan ini ya. Nah, kemudian terkait dengan pengalaman, mungkin ini pengalaman pertama Ibu ya untuk mengajar mata kuliah ini. Nah, intinya belajar ya. Untuk apa? Untuk menimba keilmuan, apalagi tentang Pancasila. Pancasila ini penting. Itu saja perkenalan dari Ibu, mungkin bisa diteruskan. Kami di sini mewakili kelompok 5, Bu, ingin wawancara kepada Ibu tentang sistem etika Pancasila. Jadi menurut Ibu, Pancasila itu sebagai sistem etika seperti apa, Bu? Oke, berbicara tentang etika atau sistem etika Pancasila, sebenarnya itu sudah jauh-jauh hari ya sudah digaungkan oleh para pahlawan tentang bagaimana beretika di dalam Pancasila, khususnya di lingkup atau di lembaga pendidikan formal ya. Nah, jadi etika itu adalah salah satu atau penanaman nilai. Nah, nilai
baik atau buruk gitu kan. Jadi dia menentukan nilai baik atau buruk di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Contohnya tentang moral misalnya. Etika itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai attitude ya. Nah, jadi kalau tidak beretika berarti tidak beretitude. Nah, kalau beretika dia intinya menjalankan segala aturan yang ada di masyarakat ya. Nah, jadi aturan itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya kalau di lingkungan masyarakat secara umum ya, secara umum itu biasanya pergaulan. Nah, pergaulan, bagaimana pergaulan antara pemuda atau pemudi gitu kan. Nah, jadi mereka harus bergaul sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi etika itu adalah penanaman nilai-nilai moral yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi kita khususnya sebagai warga masyarakat Muslim gitu kan, nah tentunya harus menanamkan nilai-nilai seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak bergaul tadi ya, kemudian bertamu, misalnya bertamu ada jamnya ya, jam tertentu. Jadi kita nggak boleh melanggar aturan-aturan tersebut. Memang di dalam etika itu ada istilah norma yang berlaku di masyarakat. Ada masyarakat itu melakukan norma tapi tidak dibuat di dalam undang-undang atau di dalam aturan gitu kan. Jadi masyarakat itu penentu sebenarnya. Misalnya malam kita bertamu jam 10 malam sudah. Masyarakat itu mengawas, mengontrol. Loh, kok bertamunya sampai jam 10 malam misalnya. Itu kan sudah melanggar etika, sudah melanggar aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang berpancasila tentu harus menjalankan norma-norma tersebut. Makanya di dalam Pancasila itu kan ada 5 dasar ya, 5 dasar yang harus kita jadikan landasan atau acuan. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5 adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nilai-nilai poin yang harus kita ambil di sini di dalam Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai keadilan, yang keempat adalah nilai peradaban gitu kan. Yang terakhir adalah nilai persatuan gitu kan. Nah, jadi semua nih secara garis besar itu sudah tertata di dalam norma-norma Pancasila. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari Ibu terkait dengan menanamkan atau etika ya di dalam berpancasila. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Sangat luar biasa Pancasila sebagai sistem etika. Terus nih Bu, kalau menurut Ibu apakah di lingkup kampus kita sudah menerapkan Pancasila tadi sebagai sistem etika atau belum? Oke. Di dalam lembaga pendidikan formal khususnya kampus-kampus kita ya, apalagi UIN Antasari, pasti menanamkan tentang etika seperti itu. Contohnya di dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagaimana toleransi di dalam pergaulan ya. Oke, kita di kampus kita karena berbasis agama, berbasis Islam, tentu harus menjalankan aturan-aturan. Misalnya beribadah ya, beribadah. Itu kalau bisa jangan sampai melanggar waktu kita untuk untuk beribadah. Jamnya misalnya zuhur sudah. Nah, itu kan sudah salah satu melanggar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kayak dosen biasanya di pending dulu ya, kita menghormati azan gitu kan, mendengarkan lantunan azan karena menyerukan panggilan itu kan wajib hukumnya. Walaupun cuma mendengar aja lah, nanti kita menjalankan ibadahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua
nilai toleransi ya, yang harus ditanamkan di dalam kampus itu saling hormat menghormati. Nah, tidak ada perbedaan. Nah, yang kaya, yang miskin gitu kan, saling apa? Saling toleransi, saling tegang rasa gitu kan. Nah, jadi tidak ada perbedaan di situ karena sama. Mereka punya hak, mereka juga mempunyai pendidikan yang sama. Nah, jadi jangan sampai membedakan hal seperti itu. Nah, jadi nilai ketuhanan itu penting. Jadi ada nilai toleransi tadi ya, ada nilai tenggang rasa, saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana ditanamkan di kampus nilai kemanusiaan? Nah, nilai kemanusiaan itu kan apa artinya? Saling apa? Saling menghargai tentang persamaan ya, persamaan hak dan kewajiban mereka. Misalnya ada mahasiswa yang mohon maaf misalnya belum bisa bayar UKT misalnya ya. Nah, jadi belum bisa bayar UKT itu ada tempo biasanya. Dia melapor kepada petugasnya siapa misalnya administrasinya. Nah, ada keringanan, ada kelonggaran bagi mereka karena waktu yang ditentukan belum bisa memenuhi kewajiban seperti itu. Nah, itu tergantung nilai-nilainya ya di dalam kemanusiaan yang ada. Yang nilai yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, jadi mahasiswa itu harus memupuk nilai-nilai persatuan di dalam kampus, misalnya di lingkup kecil aja di kelas misalnya. Kalau tidak ada ditanamkan nilai-nilai persatuan, bagaimana bisa terjalin kerjasama gitu kan? Misalnya tugas antara dosen dengan mahasiswanya kok tidak ada terjalin kerjasama, bagaimana? Jar dosennya A, jar mahasiswanya B misalnya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus terbina kerjasama. Jadi sesuatu itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan itu insya Allah akan terlaksana semaksimal mungkin apa yang kita harapkan. Nah, nilai yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, istilah musyawarah. Nah, wasyawirhum bil amr, artinya bermusyawarah kalau ada permasalahan di kampusnya. Waktu itu kan terjadi kasus pelecehannya. Nah, jadi ini booming sekali, viral sekali di media sosial, di mana kasus ini yang melibatkan salah satu pengajar gitu kan dengan mahasiswa. Nah, jadi saya menyikapi hal seperti itu memang tidak etis ya, tidak pantas sebagai tenaga pendidik kok melakukan hal-hal seperti itu, walaupun dengan media sosial sekarang memang sesuatu hal yang kalau jaka ibarat hendak menjadikan sesuatu yang gembar apa beritanya wah gitu kan, nah viralnya bahkan itu terjadi fitnah nantinya, padahal niat si ini yang melakukan hal tersebut ya apa niatnya baik, tapi yang menerima ini kadang-kadang asumsinya berbeda-beda. Nah, itu juga menjadikan apa, makanya sebetulnya harus dimusyawarahkan, harus diklarifikasi, harus diberikan solusi supaya tidak berkelanjutan seperti itu ya. Nah, kemudian nilai yang itu yang secara garis kecil yang skop kecilnya saja ya. Nah, kemudian yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, istilah adil tentu mendapatkan fasilitas yang layak. Sekarang layak nggak? Bagaimana? Layak nggak? Kira-kira layak ya? LCD-nya, sarananya sudah lengkap, pembelajarannya sudah bagus gitu kan. Walaupun kadang-kadang hujan. Kalau kedengaran suaranya ya kan, nah kurang dulu fasilitas baik, suaranya kan kadang kedengaran riuh, makanya tenang dulu gitu ya. Kita rehat dulu. Itu sebenarnya salah satu nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Jadi istilah adil itu memang setiap manusia itu tidak mungkin belum bisa memenuhi keadilan. Nah, tapi dalam porsi pencipta Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu memang berlaku adil, jujur adil gitu kan, Allah menciptakan kepada makhluk. Tapi dalam porsi tata keadilan manusia itu mungkin ada yang belum bisa berlaku adil. Contohnya dalam perlakuan. Nah, dalam perlakuan dia menspesialisasikan
bahwa ini istimewa, sedangkan yang lain belum. Nah, itu belum bisa berlaku adil. Nah, mungkin itu intisari dari penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam tatanan kampus. Mungkin ada beberapa yang mungkin terlaksana ya, tapi ada yang belum terlaksana mungkin. Nah, mungkin kedepannya sebaiknya gitu kan, sebaiknya tuh harus diwujudkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam tatanan kampus kita, apalagi kampus kita sudah berbasis global. Nah, wawasan global gitu kan, dan skopnya juga internasional ya, kerjasama dan lain sebagainya. Itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Ada yang pertanyaan? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bu, menurut Pian bagaimana yang interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa atau dengan dosennya, apakah sesuai dengan sistem etika Pancasila tadi, atau ada beberapa yang memang kurang atau tambahan perbaikan untuk mahasiswa ke depannya kayak gitu? Oke. Komunikasi yang penting sebenarnya. Kalau di dalam perkuliahan itu kan lebih formal dia, terjalin interaksi ya, terjalin komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Itu komunikasinya aktif tuh. Dia intinya mahasiswa tuh harus kritis, harus ibaratnya menyampaikan jangan takut, intinya jangan takut. Ini takutnya nanti nilainya bisa menjadi Ancaman. nah ini berpengaruh nih dengan nilai, gak seperti itu. Jadi kekritisan mahasiswa tuh dia bukan hanya mengkritisi sistem pembelajarannya ya, mohon maaf, tapi juga dia harus mengkritisi, misalnya bukan mengkritisi ini dalam artian bukan kontennya negatif ya, tapi membantu, atau saran gitu kan. Nah, bisa aja seperti itu diberikan kepada salah satu dosen pengampunya, supaya pembelajaran mereka di kelas itu lebih bervariatif. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan yang perlu disampaikan? Silakan. Ya, sudah cukup aja Bang, Oke. insyaallah. Tadi penjelasan dari Ibu mengenai sistem etika Pancasila di kampus kita Winantasari Banjarmasin. Terima kasih banyak Ibu, semoga kami bisa menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya. So please don't cry.